Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa membuat nyaman dalam hubungan komunikasi dengan orang lain itu sangat penting, dan bagaimana caranya agar kita bisa membuat orang lain itu nyaman, baik aplikasinya atau penerapannya nanti dalam dunia pemberdayaan diri, misalkan dalam coaching, dalam mentoring, dalam leadership, atau dalam hipnoterapi. Baik, simak videonya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Rasa nyaman memang sangat diperlukan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, karena rasa nyaman ini akan terbangun dan akan menimbulkan yang namanya trust ya. Ketika orang sudah nyaman, maka dia akan merasa trust atau percaya dengan kita, sehingga nanti kita bisa mudah untuk mengarahkan orang tersebut agar orang tersebut itu mau menuruti kemauan kita, gitu ya teman-teman. Dalam dunia pemberdayaan diri dikenal dengan istilah yang namanya pacing. Kemudian ada dikenal dengan namanya leading. Pacing artinya kita mengikuti orang lain. Leading artinya kita mengarahkan orang lain. Kita bahas satu persatu. Pacing tentunya juga ada dua macam cara yang umum. Yang pertama adalah dengan cara matching. Yang kedua adalah dengan cara mirroring. Matching adalah kita melakukan yang namanya menyamakan, baik dari bahasa tubuh kita, dari cara komunikasi kita, atau dari intonasi kita. Nah, matching itu sendiri merupakan adalah sebagian kita untuk menirukan orang lain atau mengikuti orang lain. Sedangkan mirroring itu kita mengikuti sepenuhnya dari bahasa tubuh, dari nada bicara atau intonasi, atau dari tema yang kita sampaikan ke orang lain. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa ketika kita berbicara dengan seseorang itu berpengaruh sekitar 7% dari apa yang kita omongkan ke orang lain. Sedangkan intonasi mengambil peran sebesar 48% ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sisanya itu adalah bahasa tubuh yang mempengaruhi berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kita tahu bahwa bahasa tubuh itu mempunyai peran yang sangat besar dalam hal berkomunikasi agar orang lain menjadi nyaman dan akhirnya percaya dengan kita, sehingga nanti tujuan kita untuk memengaruhi dia itu tercapai, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menyamakan bahasa tubuh kita dengan orang lain. Bisa dengan teknik mirroring atau bisa dengan teknik matching. Matching kita bahas di awal tadi adalah kita menyamakan sebagian saja dari diri kita dengan orang lain. Misalkan apa? Kita sedang berbicara dengan orang lain, kita harus melakukan yang namanya matching. Baik itu kita berbicara tentang latar belakang dia, hobi dia, atau dan sebagainya. Nah, dari situ kita tangkap bahwa ketika kita melakukan matching ke orang lain, kita lebih mudah untuk nanti melakukan pacing atau mengarahkan orang tersebut. Atau sebaliknya kita menggunakan teknik yang namanya mirroring, kita menirukan sepenuhnya. Orang merasa nyaman itu kadang sulit dijelaskan karena memang terjadinya di bawah sadar. Ada ungkapan seperti ini, saya nyaman kok dengan si A, saya nyaman kok dengan kamu. Nah, nyaman itu sulit dijelaskan. Kenapa nyaman? Karena memang sulit dijelaskan karena itu terjadi di bawah sadar. Nah, sedangkan bahasa tubuh ini juga bahasa bawah sadar sehingga sulit dijelaskan. Saya berikan contoh sederhana ketika kita melakukan matching. Matching misalkan baik dari segi duduk ya, cara kita duduk, cara kita memegang benda, mengambil sesuatu, atau dari hobi dan lain-lain, kita melakukan namanya matching. Tidak semuanya kita tirukan, itu namanya matching, dan itu pun sangat efektif untuk mengarahkan orang lain. Dan selanjutnya kita bisa melakukan lebih dalam lagi, kita melakukan yang namanya mirroring, kita meniru benar betul 100% apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini luar biasa. Biasanya saya ketika ingin melakukan proses hipnoterapi, hipnosis dan lain-lain, hal utama sebelum saya melakukan leading atau mengarahkan orang tersebut, saya melakukan yang namanya matching atau yang baru dilakukan namanya mirroring. Nah, dari situ saya lakukan tes kalau dia sudah mengikuti apa yang saya
saya lakukan, ada indikator bahwa dia sudah nyaman, sudah percaya. Dari situ baru kita bisa mengarahkan. Contoh sederhana, ketika kita melakukan mirroring, misalkan dari bahasa tubuh, ya, orangnya misalnya duduk di depan kita dengan posisi seperti ini, ya kita nyamankan sama persis seperti ini. Ketika dia bersandar, ya kita ikut bersandar. Ketika dia mengambil sesuatu, misalkan ini lagi ngopi, dia ngambil kopi, kita juga ikut ngambil kopi. Nah, biar orang merasa nyaman ketika kita menirukan dia, biar dia tidak merasa diikuti, ada tekniknya. Tekniknya sederhana, yaitu kita bertanya. Dengan kita bertanya, baru kita melakukan yang namanya mirroring atau matching. Misalkan begini, kita bertanya sesuatu yang sederhana saja, simple. Kemarin itu gimana sih ceritanya kok bisa begitu? Nah, pada saat dia menjawab pertanyaan kita berharap dia akan menjawab pertanyaan kita tuh. Ketika dia menjawab, misalkan bahasa tubuhnya dia lagi seperti ini atau bagaimana, ya spontan langsung kita tirukan. Dia tidak akan sadar sedang kita tirukan karena dia lagi sedang menjawab gitu ya. Kita tirukan beberapa kali berkelanjutan. Baru setelahnya kita lakukan tes. Tesnya bagaimana? Kita membuat namanya leading. Leading bagaimana? Misalkan dia lagi ngomong atau kita kasih pertanyaan, ketika dia akan menjawab, kemudian kita buat gerakan. Misalkan di samping kita itu ada botol minuman air, dia juga ada. Misalkan kita ambil aja, kita pegang seperti ini. Kalau dia mengikuti gerakan kita, spontan dia ngambil sambil ngomong, artinya orang ini bisa dilakukan proses leading. Dia sudah mengikuti arahan kita. Segampang itu. Jadi teman-teman atau sahabat semua, bagi Anda yang sudah memahami tentang dunia hipnotis, sebelum melakukan proses hipnotis sendiri ada yang dikenal dengan namanya prainduksi. Ya, ini prosesnya juga mirip di dunia NLP ya. Kalau di hipnotis dinamakan prainduksi. Kita membangun building report sama aja ya. Kita melakukan itu, kita membangun dulu. Kenapa dibangun? Biar terjadi yang namanya kenyamanan. Kalau sudah nyaman, orang akan trust, akan percaya. Kalau sudah percaya, maka kita bisa melakukan pola untuk mendirect dia, mengarahkan dia sesuai dengan tujuan kita. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi Anda yang menonton ini. Simak terus kelanjutannya, saya akan membagikan hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.